Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 42 akan menjelaskan tentang sistem transport. Di sini kelompok 42 beranggotakan Mubarok NIM 177, Ahmad Muklis Mutaram NIM 178, Ayu Widiani Rum NIM 179, dan Karmatu Fadilah NIM 180. Pada latihan 3 ini bertujuan yaitu mempelajari cara pengambilan dan preparasi darah vertebrata. 2. Menentukan sifat jantung kata. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. Alat yaitu berupa mikroskop binokuler, objek gelas, dek gelas, spet, blood lancet, skap pelepasan, mikrotub, lancing device, bak parafin, dan pinset. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ikan lele atau Clarias bataracus, katak atau Rana sp, kadal atau Mobuya multifasciata, burung merpati atau Columba livia, kelinci atau Locus sp, alkohol 70%, kapas, dan antikoagulan. Selanjutnya cara kerja. Mengambil darah pada katak, lele, dan kadal, yaitu caranya adalah sembelih lele dan kadal, sedangkan pada katak dilakukan pembedahan. Selanjutnya, lalu gunakan spet untuk mengambil darah kurang lebih 0,5 mili. Lalu masukkan darah ke mikrotub yang sudah diberi antikoagulan, kemudian ditutup. Sedangkan pada pengambilan darah pada burung merpati, cara pertama menyembelihnya, kemudian mengambil darah menggunakan spet kurang lebih 0,5 mili. Cara kedua, mencabut sayap, bulu-bulu sayap, kemudian menusuk menggunakan spet kurang lebih 0,5 mili. Lalu masukkan darah ke mikrotub yang sudah diberi antikoagulan, kemudian ditutup. Selanjutnya, mengambil darah pada kelinci. Cara pertama, mencabut bulu ekornya, kemudian memotong ujung ekor, lalu mengambil darah menggunakan spet kurang lebih 0,5 mili. Cara kedua sama, yaitu mencabut bulu pada vena lateralis ekor, kemudian mengambil darah menggunakan spet kurang lebih 0,5 mili. Cara ketiga, pada sinus orbitalis, kemudian mengambil darah menggunakan spet kurang lebih 0,5 mili. Cara keempat, membedah jantung, kemudian mengambil darah dengan menyuntikkan spet kurang lebih 0,5 mili. Selanjutnya yaitu cara kelima, memotong vena daun telinga menggunakan skap pelepasan, kemudian mengambil darah menggunakan spet kurang lebih 0,5 mili. Cara yang terakhir yaitu menekan ujung kaki kiri, kemudian mengambil darah menggunakan spet kurang lebih 0,5 mili. Cara kerja yang terakhir yaitu mengambil darah pada manusia, yaitu mengambil sampel darah menggunakan lancing device diisi dengan blood lancet. Sebelum digunakan, disterilkan dengan kapas dan alkohol, kemudian ditutup. Selanjutnya, meremas jari kiri, basahi dengan kapas yang sudah diberi alkohol, tarik lancing device sampai bunyi klik, tusuk pada jari, tetesan darah 1 dan 2 dibuang. Selanjutnya, teteskan pada samping kiri objek gelas, kemudian amati pada mikroskop. Pada pembahasan mamalia, penelitian Indrianti tahun 2015 halaman 79-87 bertujuan untuk menganalisis respon fisiologi tubuh hewan model terhadap implantasi steril steel AIC 316 liter selama 2,5 bulan, dilihat dari aspek jumlah eritrosit, leukosit, dan kadar hemoglobin hewan model sebagai bagian dari data untuk dasar penelitian lebih lanjut. Dalam rangka mengetahui implan ortopedi yang dapat digunakan oleh dengan menggunakan metode perbandingan antara PO, kelinci kontrol, dan PS, kelinci yang diberikan implan stainless steel IC 316 liter. Parameter yang diukur adalah jumlah eritrosit, jumlah leukosit, dan kadar hemoglobin. Konsumsi pakan
dan bobot tubuh kemudian dianalisis dengan uji T, sampel independen dengan prosedur SPSS pada taraf signifikasi 95%. Hasil penelitian menunjukkan jumlah eritrosit, jumlah leukosit, dan kadar hemoglobin berbeda tidak nyata, P kurang lebih 0,05 antara kontrol dengan perlakuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan stainless steel IC 316 liter selama 2,5 bulan tidak berpengaruh terhadap fisiologi hewan coba dan merupakan material yang dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya penelitian Yunaldi tahun 2019 halaman 80-86 bertujuan untuk mengetahui jumlah total leukosit dan persentase diferensial leukosit kelinci setelah pemasangan implan plate material logam. Penelitian ini menggunakan 6 ekor kelinci yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 atau K1 diimplan plate tantalum dan kelompok 2 K2 diimplan plate besi. Pengambilan darah melalui vena auricularis pada hari ke-0, 7, 14, 28, dan 56 setelah implan. Hasil penelitian menunjukkan implan plate tantalum dan plate besi tidak berpengaruh terhadap total leukosit dan diferensial leukosit. Total leukosit di antara hari pengamatan menunjukkan perbedaan pada masing-masing kelompok, namun masih dalam nilai normal. Penggunaan implan plate tantalum dan plate besi tidak memiliki efek terhadap gambaran sel darah putih dan persentase diferensial leukosit. Di sini saya akan membahas mengenai sifat jantung kata. Nah, sesuai dengan penelitian Purnama tahun 2019 halaman 123 sampai 131 bahwasanya jumlah dari denyut jantung kata atau Rana SP itu berbeda-beda. Ada yang denyut jantungnya menurun, meningkat, ataupun tetap. Nah, hal tersebut itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, pada saat penelitian, suhu larutan yang digunakan, baik dingin, normal maupun panas, itu tidak berada pada suhu yang stabil, dan sifat jantung kata itu yang termolabil. Nah, maksudnya itu di mana sifat dari jantung itu dapat berubah denyutannya karena pengaruh suhu lingkungan. Nah, sebagai contohnya, saat kita berpindah dari daerah yang bersuhu panas ke daerah yang bersuhu dingin, maka denyut jantung kita itu akan menurun. Jadi, pada suhu yang lebih panas, frekuensi dari denyut jantung itu akan menjadi naik. Dan sebaliknya, saat kita berada pada suhu yang dingin, maka frekuensi dari denyut jantung kita itu akan menurun. Nah, diperkuat juga dengan penelitian Marta tahun 2016 halaman 126 sampai 131 bahwasanya hewan Poikiloterm dan juga hewan Homoiterm itu memiliki mekanisme regulasi denyut jantung yang berbeda, di mana kata atau Rana SP dan juga mencit atau mus musculus itu memiliki ruang jantung yang berbeda. Ruang jantung kata itu sebanyak 3 ruangan dan juga mencit itu sebanyak 4 ruangan. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis perbedaan frekuensi denyut jantung Rana SP dan juga frekuensi denyut jantung dari mencit atau mus musculus berdasarkan ruang jantung. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah mencit atau mus musculus sebanyak 20 ekor dengan berat 25 sampai 30 gram dan juga Rana SP atau kata sebanyak 20 ekor dengan berat 25 sampai 50 gram. Pembiusan dan juga pembedahan yang dilakukan pada setiap sampel itu bertujuan untuk mendapatkan frekuensi dari denyut jantung per menitnya. Nah, hasil penelitian itu diperoleh mencit itu memiliki rata-rata denyut jantung 107,90 kurang lebih 16,026 per menit. Sedangkan denyut jantung rata-rata kata adalah 64,000 kurang lebih 8,535 per menit. Nah, perbedaan rata-rata denyut jantung kedua sampel tersebut itu signifikan. Ada perbedaan secara signifikan frekuensi dari denyut jantung kata atau Rana SP dengan frekuensi denyut jantung pada mencit atau mus musculus berdasarkan ruang jantungnya.
Nah, berat badan kata atau ranah SP dan juga mencit atau muskulus tidak berhubungan secara signifikan terhadap denyut jantung. Kemudian kita akan membahas mengenai cara pengambilan darah pada AFES. Nah, sesuai dengan penelitian Kurniadi tahun 2009 halaman 83 sampai 86 bahwasanya pada saat penelitian sebelum melakukan pekerjaan itu petugas itu membersihkan tangannya dengan alkohol 70% yang ada pada kapas. Kemudian memakai perlengkapan pengambilan sampel seperti sarung tangan dan juga masker penutup mulut. Nah, burung yang akan diambil darahnya itu dipegang dengan lembut dan juga hati-hati. Leher burung dibersihkan dengan kapas yang beralkohol 70% dan dicabuti bulu-bulunya. Kemudian dicari vena jugularisnya. Setelah venanya terlihat, itu darahnya diambil menggunakan squid dengan jarum yang berukuran 1 ml. Nah, untuk burung yang berukuran kecil, itu nanti akan diambil darah minimal itu 0,30 ml. Sedangkan burung yang berukuran besar diambil darahnya minimal 0,50 ml. Nah, setelah darah berhasil diambil, leher burung kemudian dibersihkan dengan kapas yang beralkohol. Darah yang telah diambil dan masih dalam squid itu nanti dibiarkan beku dan disimpan dalam refrigerator yang bersuhu 4 derajat Celcius atau termos yang telah diberikan es batu. Selanjutnya, Pisces. Penelitian Fauzan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat konsentrasi timbal atau PB yang berpengaruh terhadap profil darah ikan nila atau Oreochromis niloticus. Penelitian ini menggunakan 4 kelompok perlakuan dan perlakuan dilakukan selama 30 hari. Kemudian, perhitungan profil darah ikan atau Oreochromis niloticus dilakukan pada hari ke-31. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL, pola searah. Pengambilan darah melalui vena caudalis dengan spuit 1 ml sebanyak 0,5 ml. Kemudian sampel darah ditempatkan pada tabung tuba yang bersih ETA. Darah diperiksa menggunakan hematologi analyzer. Kemudian parameter yang diamati adalah jumlah leukosit total, jumlah eritrosit, dan kadar hemoglobin serta nilai hematokrit. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata jumlah leukosit dan rata-rata nilai hematokrit. Jadi kesimpulannya dari penelitian bahwa konsentrasi timbal yang dipaparkan selama 30 hari tidak mempengaruhi profil darah ikan nila atau Oreochromis niloticus. Selanjutnya, reptil. Pada penelitian yang dilakukan Pak Levy memiliki tujuan penelitian untuk mengamplifikasi fragmen COI atau cytochrome oxidase subunit dari darah ular. Metode penelitian yang digunakan adalah pengamatan laboratorium sampel darah, ekstraksi DNA, dan PCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gen COI sampel darah ular DRP1 dan DRP3 berhasil diamplifikasi menggunakan pasangan primer FF2-DFR1D. Sedangkan sampel DRP2 dan DRP4 dapat diamplifikasi menggunakan semua pasangan primer yang digunakan dalam penelitian ini, yang ditandai dengan munculnya pita pada posisi mendekati 750 bp. Dari penelitian bahwa pengambilan sampel serum darah digunakan dengan dari pembuluh vertebral di area kaudal menggunakan jarum suntik 1 cc pada sampel DRP1, DRP2, dan DRP4 yang kemudian akan digunakan untuk ekstraksi DNA. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.